Kalau orang bertanya, dalam ayat ini nggak disebutkan tentang iman kepada qadar. Dalam ayat yang lain. Ayat yang lain dan juga dalam hadis. Allah menyebutkan bahwa iman kepada qadar termasuk satu rukun iman. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Kemudian juga Nabi bersabda, antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada qadar baik dan buruk. Jadi kalau orang mengatakan di ayat ini nggak disebutkan tentang qadar masuk dalam ayat yang lain. Dan juga dalam hadis Nabi. Kemudian yang keenam. Yang keenam dalam ayat ini tentang sifat orang yang bertakwa, memberikan harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang minta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Jadi orang yang bertakwa itu betul-betul perhatian. Tidak bakhil, tidak pelit. Dia karim. Kepada istrinya dia karim. Kepada orang tuanya dia karim. Dia sedekah. Tidak bakhil, tidak pelit. Kepada sanak kerabatnya, saudaranya dia karim. Kepada anak yatim. Jadi harta itu dia berikan. Dan apa yang kita sedekahkan tidak akan kurang dari harta kita. Kata Nabi, ma naqasa malun min shadaqatin. Dan Allah juga berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Maka jangan jadi orang yang bakhil. Antara iman dengan kebakhilan enggak akan bertemu dalam hati seorang mukmin. Antara iman dengan kebakhilan enggak akan bertemu dalam hati seorang mukmin. Orang mukmin harus karim. Betul-betul perhatian dia. Hartanya dibelanjakan untuk istrinya, untuk orang tuanya, untuk sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang minta-minta, yang membutuhkan, itu diberikan. Tidak bakhil. Kemudian yang ketujuh, ciri orang yang bertakwa, mendirikan sholat. Kalau disebutkan sholat, yang pertama sholat wajib yang 5 waktu. Setelah itu baru sholat yang sunnah. Terutama sholat malam. Orang yang bertakwa selalu bangun di tengah malam. Di ayat yang lain disebutkan ciri orang bertakwa, selalu dia bangun di tengah malam. Lakukan sholat malam dan tahajud. Kemudian yang ke-8, menunaikan zakat. Dikeluarkan zakat. Kemudian yang ke-9, menepati janji. Orang yang bertakwa, kalau dia berjanji, menepati janji. 4 janji. Umpamanya dia menepati, dia sampaikan. Afwan, saya nggak bisa datang. Afwan, saya ada urusan. Atau apa? Atau waktunya dia berjanji untuk bayar hutang. Dia sampaikan. Untuk minggu depan saya nggak ada uang. Saya tunda untuk bulan berikutnya. Sampaikan. Jelaskan. Jadi janji dia harus tepat orang yang beriman. Sebab di antara ciri orang munafik, kalau dia berjanji tidak tepat. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji menyalahi janji. Kemudian yang ke-10, sabar. Ciri orang yang takwa, sabar ketika sakit, ketika dia fakir, ketika dia susah, sabar. Kemudian yang ke-11, jujur. Jujur dalam berkata, jujur dalam perbuatan, jujur dalam tindakan. Ini ciri orang yang bertakwa. Dan masih banyak lagi. Di antara ayat-ayat yang saya sebutkan 5 ayat sampai halaman 80 itu. Sekarang kita masuk bab yang ke-6. Bab yang ke-6 tentang kabar gembira di dunia dan di akhirat bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 62, ayat 64. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul 'adzim." Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat, tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah, demikianlah kemenangan yang besar. Di surah Yunus ayat 62, 64 ini disebutkan wali-wali Allah itu tidak ada takut dan tidak duka cita. Dan wali-wali Allah ini siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Sebab sekarang ini banyak ya, orang-orang yang punya keluar biasaan dianggap wali. Orang yang punya keluar biasaan, ya tidak mempan dibacok, kemudian juga nggak mempan dibakar, bisa berjalan di atas air, bisa makan beling, itu dibilang wali. Itu wali syaitan.
Bukan wali Allah, itu wali syaitan. Tapi itu dukun-dukun, tukang sihir. Wali Allah itu yang bertakwa kepada Allah, bukan yang seperti itu. Dan itu bukan karomah. Kalau karomah nggak bisa dipelajari. Tapi kalau ilmu sihir, ilmu dukun bisa dipelajari. Kalau karomah datang dengan tiba-tiba. Nggak bisa dipelajari. Dan nggak bisa diulangi lagi. Kalau karomah. Jadi yang ada banyak dikatakan mereka wali. Bukan wali. Banyak juga yang nggak sholat dikatakan wali. Ya wali-wali syaitan. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan, ada bedanya. Kalau wali Allah itu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Puasa, haji. Kalau wali syaitan nggak sholat. Wali syaitan kalau diajak dia untuk sholat Jumat dikatakan saya Jumatnya di Mekah. Ada wali syaitan. Padahal dia ada di sini. Bagaimana dia melaksanakan sholat di Mekah? Ini wali syaitan. Dan ini umum. Dikatakan seperti ini oleh orang tarekat Sufiyah sudah umum. Karena mereka sudah mencapai hakikat dan ma'rifat. Jadi ini orang yang, kita kembali, bahwa wali Allah orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian kebahagiaan di dunia yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu dicintai oleh orang yang beriman. Dipuji oleh orang yang beriman. Tapi ingat, bahwa ketika dia melaksanakan ibadah, tidak boleh dia mengharapkan pujian. Nggak boleh mengharapkan sanjungan. Tapi kalau ada orang yang memuji dia, kata Nabi, tilka ajilu bushral mu'min. Yang demikian kabar gembira yang disediakan bagi orang yang beriman. Orang ketika dia sholat, puasa, ketika dia baca Quran, ketika dia berdakwah, ketika dia sedekah, infak, haji atau yang lainnya, nggak boleh dia mengharapkan pujian dari manusia, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Itu riya. Mengharapkan pujian dari manusia. Tapi kalau dia memang niatnya ikhlas karena Allah, kemudian orang memuji dia, nggak ada masalah. Tapi dia tidak ingin dipuji. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau seorang yang melakukan amal-amal kebaikan, lantas orang memujinya? Nabi menjawab, tilka ajra bushral mu'min. Itulah kabar gembira yang disediakan bagi orang beriman. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Jadi bukan berarti dia ingin dipuji, tidak. Kita perhatikan, baik yang ikhwan dan akhwat, semuanya, saya dan antum sekalian, jangan sekali-kali kita melakukan ibadah karena ingin dipuji oleh manusia, jangan. Nanti habis ganjaran itu, nggak ada nilainya di sisi Allah SWT. Kita lakukan seluruh ibadah ini ikhlas semata karena Allah. Dan begitu juga setelah selesai kita melaksanakan ibadah, kita mohon kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah. Karena kita tidak tahu diterima atau tidak. Seperti yang saya contohkan, dan beberapa kali saya contohkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail membangun Ka'bah ikhlas karena Allah. Karena yang perintah Allah langsung bangun Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah ikhlas karena Allah. Karena Allah perintah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami, karena Engkau yang Maha mendengar. Meskipun sudah ikhlas karena Allah, sesuai dengan syariat Allah, tetap minta kepada Allah agar diterima. Hatta Nabi Muhammad SAW setiap pagi minta kepada Allah agar diterima amalnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi Nabi berdoa, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Jadi jangan mengharapkan pujian dari manusia. Jangan mengharapkan sanjungan dari manusia. Kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh itu bab yang terakhir. Ini tidak semuanya kita akan bahas tentang fawaidnya. Ini fawaidnya saya sebutkan di buku ini ada 62 fawaid atau manfaat daripada takwa. Sebenarnya lebih dari 100 di buku Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menulis kitab Fawaidut Taqwa minal Quran Karim. Itu beliau sebutkan lebih dari 100 manfaat dari takwa. Ini saya ringkas jadi 62. Dari 62 ini kita nggak baca semuanya. Kita ambil beberapa yang penting untuk kita bahas. Yang pertama, halaman 86 tentang manfaat daripada takwa kepada Allah SWT.
bahwa Allah akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya dengan kita bertakwa kepada Allah, dengan kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian kita mentaati Rasulullah, menjauhkan bid'ah, Allah akan tambah petunjuk. Wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya engkau taat kepada Nabi Muhammad, Allah akan